Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Meida Permatasari, Furkon Furnawan, Ivan Adianto Arifin, Putri Ratnasari, Restu Sudarma, Septianur Afifah, Septia Dewi, dan Stefani Putri Astari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang paragraf. Yang pertama itu ada paragraf klimaks, anti klimaks. Pengertian paragraf klimaks yaitu menyusun alinea dari gagasan bawahan yang paling rendah kedudukannya kemudian berangsur-angsur ke gagasan lain sampai pada gagasan yang tertinggi kedudukannya atau kepentingannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri Ratnasari. Selanjutnya, contoh paragraf kelima. Dalam pengembangan komoditas kopi terlihat berbagai instansi yang menangani kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran. Berbagai kegiatan pembinaan dalam pengembangan komoditi kopi harus didasarkan pada suatu kebijaksanaan komoditas yang konsisten dan terpadu. Kebijaksanaan produksi, pengolahan lahan, dan pemasaran-pemasaran itu harus secara konsisten dan terpadu. Membina peranan komoditas kopi dalam membangun nasional. Demikian pula untuk komoditas pertanian yang lain. Inilah yang disebut kebijaksanaan komoditas terpadu secara vertikal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan Adianto. Yang kedua, contohnya ini ya. Oke, selanjutnya paragraf anti klimaks. Gaya bahasa penegasan mulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun melalui gagasan-gagasan yang lebih rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Stefani. Contohnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Contoh paragraf anti klimaks. Studi mengenai pembangunan di pedesaan Indonesia dari dimensi administrasi, pembangunan pada hakikatnya memerlukan studi mengenai 3 perspektif. Pertama, kita memusatkan perhatian pada keadaan sumber-sumber yang utama di sekitar sekeliling mana penduduk pedesaan harus mengorganisasi eksistensinya, khususnya ciri-ciri yang terkait dengan masalah-masalah yang berskala nasional. Kedua, sebaiknya kita mengenal faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menstrukturkan sifat interaksi di antara penduduk pedesaan, baik selaku pribadi maupun selaku anggota dari kesatuan sosial yang berbeda. Ketiga, kita memberi perhatian kepada pemerintah atau birokrasi, baik sebagai pencerminan dari perspektif yang pertama maupun selaku pelopor perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Aulia Meida. Baik, paragraf umum atau paragraf deduktif dinamakan paragraf umum, khusus sebab diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang sifatnya sebagai penjelas atau rincian. Baik, akan dilanjutkan oleh Restu Sudarma. Contoh paragraf umum khusus, kegiatan belajar di kelas 3A dianggap berhasil melampaui target. Ketika ujian sudah sepenuhnya rampung, maka nilai-nilai siswa pun dievaluasi. Hasilnya mengembirakan, sebab sebagian besar nilai yang didapatkan siswa di atas standar kelulusan yang ada. Jika dirinci, hanya ada 12 siswa yang mendapatkan nilai tepat di garis standar, dan tak ada satupun siswa yang mendapat nilai di bawah standar. Selanjutnya, paragraf khusus umum. Paragraf induktif dinamakan paragraf khusus umum sebab dimulai dengan rincian-rincian khusus
atau kalimat yang merupakan penjelas lalu kemudian mengerucut pada kalimat umum atau kalimat utama di akhir paragraf. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Furqon. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Restu. Adapun contoh paragraf khusus umum. Saat ini anak-anak sudah rampung makan. Nilai dari anak-anak diperiksa guru. Ditemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki nilai di atas standar kelulusan yang sudah ditetapkan. Jika dirinci, hanya ada 12 siswa yang mendapatkan nilai tepat di garis standar. Dan secara keseluruhan tidak ada siswa walau satu pun yang mendapatkan nilai di bawah standar. Kegiatan belajar mengajar di kelas ini berhasil melampaui target. Baik. Selanjutnya paragraf sebab akibat. Paragraf yang dimulai dengan kata khusus yang menjadi akibat. Kemudian fakta itu dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septia. Contoh paragraf sebab akibat. Bukan itu saja, pengairan pun tidak berjalan dengan lancar dan penataan letak tanaman tidak sesuai dengan aturannya. Semua itu merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan para petani dalam pengolahan pertanian. Oke, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.